要哪样啊你？哎呀嘿，你都是下品的草药，怎么烟雾腾腾的？完事你得给我烟雾腾腾的。完事你得给我。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Saat ini, ada 3 kekuatan di Paviliun Ling Qiao. Satu adalah keluarga Dong, keluarga Bai, dan yang ketiga adalah lembah bunga krep. Masing-masing dari mereka tidak mudah diprovokasi. Kekuatan-kekuatan ini berada di urutan kedua setelah 8 sekolah besar di Zhongdu, dengan latar belakang yang kaya dan banyak ahli. Kekuatan-kekuatan ini mungkin dapat menggertak yang lain, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menggertak Yang Kai. Hari-hari ini, Yang Kai juga menanyakan banyak berita dari Xian Ningxiang. Berjalan di Paviliun Ling Qiao, Yang Kai pergi ke aula kontribusi dan menyapa tetua Meng Wuyuan. Saat pertama kali melihat Yang Kai, wajah tua tetua Meng kaget. Anak laki-laki ini kembali. Manajer mimpi, saya kembali. Yang Kai menyapa sambil tersenyum. Tetua Meng tersenyum-senyum, baru setengah tahun sejak kau meninggalkan Paviliun Ling Qiao, kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Ini luar biasa dan di luar imajinasi. Bagaimana kamu melakukannya? Tetua Meng menatap Yang Kai. Berlatih, itu saja. Yang Kai tersenyum. Tetua Meng terdiam, berpikir bahwa jika bocah ini telah dipromosikan dengan kecepatan ini, benar-benar layak untuk muridnya yang berharga. Tetua Meng berkata, kamu sudah kembali. Banyak orang mencarimu sekarang. Tetua Meng bertanya, apakah kau mewarisi di gua monster tingkat 6 dari jurus itu? Banyak orang tertarik padanya. Yang Kai menjawab, mereka ingin mengambil harga yang membuatku tergerak, dan menjualnya kepada mereka. Tanda bintang adalah jurus yang kuat, tetapi sulit untuk mengumpulkan vitalitas. Jika tidak memiliki cukup kekuatan fisik, kamu akan kehilangan diri sendiri. Jika orang-orang itu benar-benar menawarkan untuk membiarkan Yang Kai, kita secara alami dapat duduk dan berdiskusi. Kamu harus berhati-hati, jangan katakan bahwa aku tidak mengingatkanmu. Orang-orang dari keluarga Bai dan lembah bunga krep tidak terlalu peduli padamu. Suyan menarik sebagian besar perhatian mereka. Tetapi menurutku keluarga Dong itu tampaknya sangat peduli padamu, dan dia datang kepadaku berulang kali untuk meminta informasi. Aku juga peduli padanya, di mana dia sekarang. Tinggallah di tempat yang biasa kau tinggali. Orang-orang dari keluarga Bai dan lembah bunga krep diatur untuk tinggal di tempat yang nyaman, tetapi dia telah mengidentifikasi rumah kumuh kecilmu, penting bagimu untuk menghindari pusat perhatian terlebih dahulu atau kamu pergi bersembunyi selama 1,5 tahun. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Selama tinggal tetua Meng, Yang Kai pergi ke rumah kecilnya. Yang Kai, dia kembali saat ini. Ketika seseorang melihat Yang Kai, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. 3 orang kuat sedang mencarinya. Apakah dia tidak dalam bahaya? Apakah kamu pikir dia akan direkrut oleh ketiganya? Apakah masih ada beberapa orang yang telah direkrut hari ini? Yang Kai telah banyak menderita di sekte selama bertahun-tahun, dan dia hanyalah murid percobaan. Sekarang dia sudah memiliki tempat yang bagus untuk dituju, di mana dia akan tinggal. Tawaran dari ketiga itu sangat menarik. Yang Kai tampak acuh tak acuh dan tidak menjawab. Meskipun saya adalah murid percobaan di Paviliun Ling Qiao, saya telah berjuang dengan semua kemampuan dan kekuatan saya. Saya tidak pernah menerima dukungan apapun dari sekte. Saya dapat pergi dan tinggal sesuka hati. Bahkan jika saya meninggalkan sekte, saya tidak akan memiliki beban apapun. Belum lama ini, dia datang ke rumah kecilnya. Di luar rumah kayu, ada 2 orang tua, satu berdiri dengan tangan ke bawah dan yang lainnya dengan punggung membungkuk. Dia meletakkan tangannya di lengan bajunya. Yang Kai masuk. Kedua lelaki tua itu bahkan tidak melihatnya. Mereka hanya menyipitkan mata dan berdiri di luar di bawah sinar matahari. Ketika Yang Kai berada sekitar 30 kaki dari rumah kayu itu, 2 indera ilahi tiba-tiba menyerang Yang Kai. Mereka tidak bermaksud membunuh, tetapi hanya memperingatkannya. Tubuh Yang Kai sedikit terguncang, dan 2 indera ilahinya menyerbu ke dalam tubuhnya. Dengan bantuan Wen Shenlian, Yang Kai tidak dapat melakukan apapun selain memperingatkannya. Kedua lelaki tua itu tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka menatap Yang Kai dengan heran. Jelas, mereka tidak menyangka pemuda itu begitu eksentrik. Hentikan. Ketika suara itu keluar, kedua lelaki tua itu menghentikan momentum mereka.
Namun, dua pasang mata yang waspada masih berada di sekitar Yang Kai. Keluar dari rumah kayu, seorang pria berkemeja biru panjang, berusia sekitar 20 tahun, dia juga pria yang tampan. Dia memiliki temperamen yang luar biasa. Dia adalah putra dari keluarga besar. Namun, tubuhnya sedikit gemuk. Saat ini, pria itu menatap Yang Kai. Sesaat kemudian, pria itu melangkah maju untuk menemui Yang Kai dan berjalan melewatinya. Yang Kai juga berjalan ke arahnya, mereka hampir secara bersamaan melepaskan tinju dan telapak tangan mereka. Bentuk tubuh mereka semua dalam sekejap, dan mereka melangkah mundur. Pria berbaju biru itu sedikit terkejut di matanya. Sentuhan pria itu dan Yang Kai tampaknya menahan ledakan amarah dan tidak ada pertahanan, semuanya dalam serangan. Gerakan kedua pria itu aneh dan tidak dapat diprediksi. Mereka melakukan semua yang mereka bisa. Namun, yang membuat mereka merasa aneh adalah bahwa baik murid Paviliun Ling Qiao maupun anak dari keluarganya sendiri tidak menggunakan energinya dalam gerakannya. Apa ini, Tuan Muda? Ini tidak dalam pertarungan, jelas bahwa bajingan muda itu bertarung. Dua orang tua yang telah hidup lama tampak merah. Jika adegan ini dipublikasikan, bagaimana Anda bisa bersikap di masa depan? Ketika dia menyentuh tanah lagi, Tuan Dong dipukuli oleh Yang Kai, mulutnya penuh dengan darah. Nak, kamu ingin mati. Putra Dong sangat marah. Yang Kai mencibir, lihat siapa yang mati lebih dulu. Keduanya bertarung, dalam kekacauan itu, Putra Dong melemparkan Yang Kai ke tanah, menjulurkan kakinya, meletakkan lututnya di perutnya, meletakkan tangannya di lengannya, dan bertanya. Bocah bau, kamu tidak bisa menerimanya. Yang Kai membalik dengan keras dan menangkap pihak lain. Dia mematahkan salah satu lengannya dengan keras. Dia tertawa muram. Tidak bisakah kau menerimanya? Putra Dong tersentak kesakitan. Dia menepukkan tangannya ke tanah. Dia mengangkat kepalanya ke arah dua lelaki tua itu dan berkata, apa yang kalian lihat, aku dipukuli. Yang Kai kemudian mundur lebih dari 10 kaki. Kedua lelaki tua itu tidak mengejarnya. Meskipun tuan muda itu dipukuli, mereka dapat melihat bahwa setelah menonton untuk waktu yang lama, murid Paviliun Ling Qiao dan tuan mudanya tampaknya adalah kenalan lama. Secara alami, mereka tidak akan menyakitinya. Tuan keluarga Dong bangkit dengan tergesa-gesa dan menatap Yang Kai dengan ketakutan, dia berkata, anak laki-laki bau itu cukup baik. Yang Kai juga sama, tangan kirinya terkilir, dan dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun. Ketika dia mendengar kata itu, dia berkata, jika kamu tidak memanggil orang, aku akan memukulmu dan aku tidak akan mengenalimu. Tuan Dong menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan menyelesaikannya denganmu nanti. Panggil seorang lelaki tua dan katakan, pergi dan bantu dia menyambungkan tangannya. Anak Dong tercengang, dia melakukan hal yang sama, tetapi dahinya berkeringat dingin, tetapi dia akhirnya mengangkat lengannya. Feng Yun Suang Wei. Tatapan mata Yang Kai dengan ringan menyapu ke arah kedua tetua itu dan bertanya dengan santai. Kedua lelaki tua itu tampak terkejut dan menatap Yang Kai. Mereka tidak menyangka bahwa identitas mereka telah dibocorkan oleh pemuda ini. Siapa dia? Jangan kaget. Marga anak laki-laki ini adalah Yang. Marga Yang. Wajah penjaga ganda Feng Yun berubah lagi. Dia sudah menebak identitas Yang Kai di dalam hatinya. Dia dengan cepat mengepalkan tinjunya. Saya telah melihat Tuan Yang. Dong Qinghan berkata, sambil menatap Yang Kai dengan penuh arti. Dia tampak mengamati reaksinya. Dia tampak mendengar sesuatu. Itu kakak iparmu. Yang Kai tidak melawannya. Dia mengatakannya. Dong Qinghan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan menatap Yang Kai. Jelas, aku tidak menyangka rumor itu benar. Sepupu kecilku mengambil gadis yang merupakan kesayangan keluarga. Keluarga yang, seperti yang diharapkan, tidak bisa diremehkan. Dong Qinghan tersenyum, sebagai anak dari keluarga Dong, dia memiliki status tinggi dan bakat. Dia masih muda. Secara alami, dia elegan dan tidak terkendali. Namun, hanya karena dia mendengar beberapa patah kata antara dia dan Suyan ketika dia menanyakan kabar Yang Kai, dia bersikap hati-hati dan tidak berkolusi dengan orang-orang dari keluarga Bai dan Lembah Bunga Krep. Baru saja saya mencoba membuktikannya. Saya tidak menyangka rumor itu benar. Dong Qinghan juga senang bahwa dia tidak memprovokasi dia. Kalau tidak, sepupunya tidak melawannya. Katakan padanya dengan jelas bahwa itu adalah wanita saya. Dong Qinghan terkejut. Meskipun Paviliun Ling Qiao adalah sekte kecil, dikatakan bahwa gadis bernama Suyan telah mencapai level 4 atau 5 level di alam Zhenyuan.
Bahkan jika dia melihat seluruh, dia juga orang yang paling berbakat. Terlebih lagi, dia kemungkinan akan mendapatkan warisan yang kuat. Bakat seperti ini akan bergabung dengan 8 sekolah besar di Zhongdu, dan mereka juga akan dianggap sebagai tamu istimewa. Karena mereka adalah saudara kandung, sepertinya keluarga Dong kita tidak dapat merekrut mereka. Dong Qinghan tersenyum lagi. Kamu seharusnya mendapatkan panen yang bagus, kan? Yang Kai menatapnya. Dong Qinghan mengangguk sedikit. Ada beberapa, tetapi mereka jauh dari yang kita harapkan. Kamu telah pergi ke gua warisan. Katakan padaku seperti apa itu. Yang Kai merenung sejenak dan hanya mengatakan apa yang terjadi di gua warisan, tetapi tidak mengungkapkan siapa yang mendapatkan warisan. Itu semua informasi yang tidak berbahaya, tetapi Dong Qinghan masih mendengarkan dengan penuh minat. Sungguh mengejutkan bahwa warisan Dong Tian dapat muncul di tempat seperti ini. Sungguh membuang-buang uang. Mengapa murid-murid dari 3 sekolah tidak muncul di wilayah keluarga Dong kita? Selama 2 atau 3 bulan pertama kemunculan gua warisan, ketiga faksi itu menjaga kerahasiaan dengan ketat, kemudian, masalah itu perlahan menyebar, dan kekuatan besar serta sekte-sekte besar itu mengirim orang untuk mencari pewaris. Sayangnya, tidak seorang pun menemukan pewaris. Sebaliknya, mereka telah memperoleh beberapa harta karun dan keterampilan seni bela diri dari gua warisan. Harta karun itu sangat rusak sehingga tidak dapat digunakan sama sekali. Namun, bagaimanapun juga, harta karun itu telah disempurnakan oleh para pejuang yang kuat bertahun-tahun yang lalu. Layak untuk dipelajari untuk mengambilnya kembali. Dan nilai seni bela diri itu tidak terlalu rendah, setidaknya setingkat prefektur, dan bahkan setingkat surga. Dapat dikatakan bahwa kemunculan gua warisan membuat paviliun Ling Qiao, geng pertempuran darah, dan kelompok bangunan angin dan hujan menjadi kaya dalam waktu singkat. Semua kekuatan besar yang datang ke sini membeli dari 3 faksi, dan setiap keluarga menghasilkan banyak uang. Satu-satunya yang disayangkan adalah beberapa murid tidak dapat menahan godaan untuk melepaskan diri dari sekte mereka sendiri dan menyerah pada kekuatan besar ini. Ada juga banyak paviliun Ling Qiao. 5 tetua tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Bagaimanapun, mereka kuat. Apa salahnya menggali murid-muridmu? Wei Sitong dan Su Xuanwu hanya bisa menutup mata untuk berdoa agar anak-anak dan guru-guru yang berpengaruh ini segera pergi dan paviliun Ling Qiao menjadi bersih. Anak muda, Tuan Muda Yang, keluarga Bai dan orang-orang lembah bunga krep datang ke sini. Yang Kai dan Dong Qinghan saling memandang. Cepat sekali. Aku khawatir itu untuk seni bela dirimu. Apa yang akan kau lakukan? Dong Qinghan menatap Yang Kai, aku khawatir akan ada pertunjukan bagus untuk dimainkan di masa depan. Jika Yang Kai mengungkapkan identitas aslinya, orang-orang dari keluarga Bai dan lembah bunga krep tidak akan berani memprovokasinya. Dia takut dia akan menebus kesalahan dan meminta maaf, dan kemudian dia akan pergi dengan cara yang suram. Tetapi masalahnya adalah Yang Kai tidak dapat diekspos. Dong Qinghan menantikan bagaimana sepupunya ini dapat menyelesaikan masalah di depannya. Wajahnya yang sedikit gemuk dipenuhi dengan senyum bahagia. Itu tergantung pada sikap mereka. Yang Kai tampak acuh tak acuh. Bagaimana jika mereka tidak memiliki sikap yang baik? Mata Dong menyipit. Yang Kai menatapnya dan mencibir. Setelah beberapa saat, 2 tawa datang dari luar. 2 pria seusia Dong Qinghan masuk ke gerbang, satu berpakaian putih dan yang lainnya berpakaian ungu. Keduanya adalah pahlawan muda. Yang berpakaian putih adalah Bai Yunfeng, putra keluarga Bai. Yang berpakaian ungu adalah Fan Hong, seorang murid lembah bunga krep. Tepat di belakang keduanya, ada 2 murid paviliun Ling Qiao. Salah satunya adalah Yang Kai, yang dikenalnya, yang lainnya adalah Cao Wenwen, seorang murid aula penegakan hukum. Yang Kai berurusan dengan Cao Wenwen 2 kali. Sebelum dia meninggalkan paviliun Ling Qiao terakhir kali, pria ini memberi Yang Kai perintah promosi dari presbiterian, tetapi dia ditolak oleh Yang Kai, yang membuatnya kehilangan muka. Kemudian, dia dihukum oleh tetua yang lebih tua. Dapat dikatakan bahwa dia membenci Yang Kai. Kedua murid paviliun Ling Qiao, yang sebelumnya berada di warisan Dong Tian, kini mengikuti jejak Bai Yunfeng dan Fan Hong. Jelas, mereka telah terpikat oleh keuntungan, dan telah patuh kepada mereka. Sekarang mereka bukan lagi murid paviliun Ling Qiao, tetapi murid keluarga Bai dan lembah Ziwei. Fan Hong berkata sambil tersenyum, kakak Dong tidak bingung, kakak Bai dan aku sangat mengaguminya. Sungguh konyol bahwa kakak Bai dan aku pergi ke loteng kecil untuk mencari lebih dari setengah bulan, tetapi kami belum melihat, lebih baik kakak Dong minum dan bersenang-senang di sini.
Yang Kai membuka mulutnya dengan cibiran samar, kedua orang ini mengatakan loteng kecil itu pasti tempat tinggal Suyan. Dong Qinghan, dengan senyum di wajahnya, mengulurkan tangan dan meminta mereka untuk duduk. Dia melirik Yang Kai dengan ringan dan berkata, sehari sebelum kemarin, ayahku menjanjikanku sebuah pernikahan, jadi aku tidak berani memprovokasi wanita lain lagi. Bai Yunfeng dan Fan Hong duduk, sementara Cao Wenwen dan murid paviliun Ling Qiao lainnya berdiri di belakang mereka. Bai Yunfeng berkata, Saudara Dong bercanda, aku mendengar bahwa Saudara Dong baru-baru ini merekrut seorang murid perempuan di paviliun Ling Qiao. Aku tidak tahu bagaimana mengatur murid perempuan ini. Apakah kamu ingin menjadi selir atau rumah emas? Dong Qinghan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saudara Bai, jangan tertawa. Aku memang merekrut seorang murid perempuan, tetapi itu untuk keluarga. Gadis itu juga telah memasuki warisan Dong Tian, dan mendapat kesempatan bagus. Kualifikasinya masih bagus. Hanya jika kita membutuhkan sumber daya yang tepat, aku akan berkembang di masa depan. Bai Yunfeng tertawa dan tidak membahasnya lagi. Dia menoleh untuk melihat Yang Kai. Dengan sedikit rasa jijik dan dia berkata dengan samar. Ini pasti murid paviliun Ling Qiao yang bernama Yang Kai. Aku tidak tahu bagaimana Saudara Dong berbicara dengannya. Dia mengatakannya dengan santai. Meskipun dia berada di depan Yang Kai, dia tidak menatapnya, tetapi bertanya kepada Dong Qinghan. Berbicara, Dong mengangguk. Masih belum membuahkan hasil, dua orang datang. Mata Bai Yunfeng dan Fan Hong berkata, sepertinya Saudara Fan dan aku masih memiliki kesempatan. Fan Hong menatap Yang Kai dengan lugas dan berkata, ku dengar kau memperoleh seperangkat keterampilan bela diri yang kuat dalam mewarisi Dong Tian. Benarkah? Kata Yang Kai tersenyum. Begitu semangat Fan Hong terguncang, dia berkata, jika orang-orang di dinasti Ming tidak berbicara secara rahasia, aku akan berbicara terus terang. Aku tertarik dengan keterampilan bela dirimu. Kondisi seperti apa yang perlu kau berikan? Manfaat apa yang bisa kau berikan? Yang Kai menjawab dan menatapnya. Fan Hong terkejut, meraih tangannya, mengeluarkan setumpuk uang perak, mendorongnya ke Yang Kai, dan berkata, ini 100.000 tael uang perak. Jika kamu bersedia menulis kepadaku metode kultivasi keterampilan seni bela diri, semua uang perak ini milikmu. Ketika Fan Hong mengatakan ini, dia memiliki ekspresi yang mantap dan ekspresi kebijaksanaan di tangannya. Jelas, saya pikir 100.000 tael koin perak memiliki daya tarik yang tak tertandingi bagi para pengikut sekte kecil ini. Faktanya, ketika 100.000 tael uang perak diletakkan di atas meja, baik Cao Wenwen dan murid paviliun Ling Qiao lainnya bernapas lebih berat, menatap uang perak di atas meja. Yang menggelengkan kepalanya perlahan. Wajah Fan Hong tidak berubah. Dia mengeluarkan beberapa koin perak dan mendorongnya ke Yang Kai. Yang Kai masih tidak tergerak. Bai Yunfeng tertawa dan berkata, Saudara Fan, kamu terlalu kecil. Yang Kai benar, aku ingin menukar 200.000 tael perak untuk keterampilan seni bela dirimu, kamu mungkin tidak dapat memperoleh begitu banyak kekayaan. Kamu dapat menjalani beberapa kehidupan tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian. Kamu dapat memiliki 3 istri dan 4 selir dan menikmati semua kemuliaan. Dong Qinghan juga tertawa, tetapi itu memiliki makna yang dalam. Dong Qinghan ingin mengambil 200.000 tael untuk menghancurkan seorang murid dari keluarga Yang. Kedua idiot ini benar-benar kreatif. Dong Qinghan ingin tertawa beberapa kali, tetapi dia harus menahannya.